Halo guys, welcome back to my channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di channel Nanda Nugraha guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video tentang persiapan untuk luar kota atau persiapan mudik atau persiapan untuk berkendara jarak jauh ya. Jadi apa-apa yang harus dicek sendiri di rumah, gampang banget, gak butuh kunci-kunci yang sangat detail ya. Jadi cuma pengecekan aja ya. Oke, yang pertama kalian bisa ngecek kualitas dan kuantitas oli mesin ya. Jadi yang pertama mengecek kualitas dan kuantitas oli mesin. Ketika kalian sudah ambil stik oli ya, kalian bersihkan dulu dengan lap. Jadi kalian bersihkan dulu dengan lap ya, dan di stik oli ini ada tulisannya ya. Jangan sampai salah, engine oil ya. Jangan sampai salah, kan ada yang matic, kan ada yang ada stiknya. Jadi jangan sampai salah. Setelah kalian bersihkan, masukkan lagi ya stik olinya. Jadi gitu caranya ya, masukkan lagi, baru kalian bisa cek kuantitas dan kualitasnya. Dan terlihat ya, kualitasnya ini sudah mulai hitam ya, olinya sudah mulai hitam. Dan kuantitas itu banyaknya oli apa udah cukup ya. Jadi indikatornya yang atas olinya sudah cukup ya. Jadi ada dua indikator titik, yaitu titik bawah dan titik atas. Titik atas menunjukkan level minimal dan titik atas menunjukkan maksimal ya. Jadi kalau di antara itu sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting jangan sampai di bawah titik yang paling bawah. Oke gitu ya. Lalu jangan lupa ya, setelah kalian cek tahu kuantitas dan kualitasnya, sisa-sisanya itu ya kalian bisa lumasi di area karetnya stick ya. Jadi sisa-sisa oli ini bisa kalian lumasi di stick oli ya, biar ketika kalian jabut stick ngambil sticknya itu tidak keras ya. Biasanya kadang ada yang keras ya karena nggak pernah dilumasi. Oke lanjut, yang kedua adalah minyak rem ya. Jadi minyak rem ini harus dicek ya, karena item safety. Ada, kalau nggak salah di tutupnya ini ada tulisannya kok. Oh kita lihat aja. Oh nggak ada ya, adanya menunjukkan kita harus memakai minyak rem apa ya, jadi tutupnya. Jadi ini adalah minyak rem ya. Jadi bentuknya seperti ini, tutupnya juga biasanya di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan reservoir namanya, itu di sebelah kanannya. Kalian bisa cek itu sama kualitas dan kuantitasnya. Oke, kita buka ya. Kita buka aja. Kita buka aja apa itu reservoir minyak remnya ya. Kita buka aja. Oke, kita buka. Nah, terlihat ya minyak remnya sudah mulai coklat ya, coklat menghitam ya. Jadi ini kualitasnya itu waktunya ganti ya. Minyak rem kalau udah hitam coklat, biasanya kan minyak rem itu kalau standarnya Toyota itu kuning. Nah, ini kuantitasnya ya masih cukup maksimal ya, dan ini ada indikator minimal. Jadi kalau di antara itu sebenarnya sih nggak apa-apa ya, sama seperti oli ya. Yang penting jangan sampai di bawah minimal. Tapi kalau bagusnya sih oli atau minyak rem itu ditanda maksimal ya, di indikator yang maksimal. Jadi untuk minyak rem itu sama seperti oli, kuantitas dan kualitas, dan ditutupnya ini ada ya. Jadi standar minyak rem yang dipakai ini adalah unit Toyota Avanza ya. Jadi DOT.3 ya. Jadi rata-rata sih mobil zaman sekarang sudah pakai minyak rem .3. Kadang ada yang warna merah, ada yang warna kuning gitu ya. Dan kalau warnanya sudah menghitam itu tandanya kualitasnya sudah mulai
menurun ya, jadi wajib diganti. Nah, takutnya nanti merusak seal-seal yang ada di master rem dan wheel cylinder dan lain-lain ya, sehingga lebih baik diganti. Biasanya sih 30.000 atau 40.000 kilometer itu sudah waktunya ganti ya. Dan ini saya bukan contohnya, yaitu standar Toyota ya, yaitu DOT3 warnanya kuning ya, standarnya Toyota. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama oli, yang kedua minyak rem, dan cara pengecekannya juga sama ya, kualitas dan kuantitasnya. Kita cek kualitasnya seperti apa dan kuantitasnya cukup atau enggak. Nah, kalau mau ngisi minyak rem ya hati-hati ya, jangan sampai netes ke bodi ya. Nah, next ini kan ada apa itu kayak bekas-bekas minyak rem ya, kita siram aja pakai air ya. Jadi kalau netes ke bodi atau kena bodi, kalian siram pakai air ya, jangan dilap ya, karena kalau dilap nanti catnya mengelupas. Dan untuk menetralisir kita pakai air. Oke, kita lanjut untuk pengecekan yang ketiga ya, untuk kita apa itu persiapan luar kota atau perjalanan jauh atau apa namanya mudik ya, mudik. Jadi pengecekan yang ketiga adalah kalau masih pakai minyak power steering, kalian bisa cek ya minyak power steeringnya. Kalau sudah pakai EPS, jadi kalian nggak perlu ngecek ya. Oke, ini saya contohkan aja yang mungkin kendaraan kalian yang pakai EPS. Pakai minyak ya, pakai power steeringnya pakai minyak, sama kayak oli ya. Pengecekannya kualitas dan kuantitasnya. Dan di sini terlihat ya, kualitasnya sih masih bagus ya ini ya. Masih warna merah tapi sudah mulai coklat tapi belum sampai hitam ya. Jadi ini masih bisa dipakai. Jadi masih bisa dipakai ini ya. Dan kita cek kuantitasnya. Nah, di sini kalau untuk apa itu power steering yang pakai minyak, ditutupnya kan ada tulisannya cold sama hot ya, nanti saya tunjukkan ya. Nah, itu kalau kalian ngeceknya di pagi atau mesin dingin, kalian indikatornya yang cool atau dingin. Tapi kalau kalian ngeceknya di waktu panas, nah indikatornya panas. Nah, ini kan terlihat ya, yaitu indikator cool. Oke, nggak kurang jelas ya, kita bersihkan dulu ya. Nah, ini cool ya atau dingin. Jadi kalau kalian mesinnya dingin, kalian pakai cool. Kalau kalian ngeceknya panas, kalian nanti bacanya indikatornya di hot. Jadi seperti itu ya, jangan sampai salah ya. Ketika kalian mesin panas, kalian ngeceknya di indikator yang dingin ya, jangan sampai salah. Kalau panas jangan ngeceknya di indikator yang tulisannya panas. Nah, kalau kalian ngeceknya pagi hari atau mesinnya dingin, kalian bisa cek di indikator yang dingin. Oke, kita langsung ya cek kuantitasnya ya. Pasang tutupnya lagi, langsung kita buka. Nah, langsung kita cek. Nah, ini ya. Ini kan hot. Ini kan mesinnya dingin ya. Soalnya mesin mati. Nah, ini kita lihat. Membacanya sama seperti kita membaca oli sama minyak rem ya. Kalau di indikator yang atas kan ada kotaan itu. Ada yang atas, ada bawah. Kalau di tengah-tengahnya nggak masalah. Kalau yang atas itu baik. Kalau di bawahnya itu kurang ya tandanya ya. Dan ini posisinya cukup ya, karena indikatornya di atas yang dingin itu masih terkena oli ya. Jadi gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita tutup, kita lanjut ke pengecekan yang keempat. Nah, pengecekan keempat lagi, kita balik ke Yunta Avanza lagi ya. Ya, kita cek yang namanya filter udara. Biasanya filter udara itu paling terlihat ya. Nah, kita cek kualitas ya. Jadi kualitas dari filter udara ini apakah jelek atau enggak. Nah, kondisi ini masih bagus ya, karena belum hitam ya. Jadi kalau filter udara yang sudah jelek atau yang sudah kotor itu warna hitam banget. Dan saya juga tunjukkan untuk membersihkan kalau di rumah ya. Kalau kita nggak punya kompresor atau angin, kita tinggal digedruk-gedruk atau dipukul-pukul ke lantai aja ya, biar kotorannya itu rontok. Minimal kotorannya itu rontok ya, meskipun nggak bisa bersih 100%,
minimal kotorannya itu bisa rontok ya. Nah kita bisa pasang lagi ya. Tapi kalau udah jelek ya mending kita langsung ganti aja ya, daripada resiko dan ngefeknya ke tariannya juga ya kurang maksimal ya. Jadi biar performanya itu tetap stabil ya. Jadi tadi pengecekan yang pertama oli, yang kedua minyak rem, yang ketiga power steering ya, power steering pakai minyak atau EPS ya. Yang keempat ini adalah filter udara ini ya, yang keempat adalah filter udara. Kita lanjut ya. Tapi sebentar ya, kalau nggak salah di Innova ini filter udaranya kotor. Nah kita cek, kita pasang dulu ya, kita cek di sebelah bagaimana filter udara yang kotor ya. Saya tunjukin juga filter udara yang kotor bakal warnanya seperti apa ya. Pasti warna hitam ya. Kalau dibersihkan pun itu nggak bisa bersih ya. Cuman kalau kotor masih kita pukul-pukul di lantai biasanya rontok ya. Itu biasanya bisa bersih, bisa. Cuman kalau udah hitam kayak gini ya, ini wajib ganti ya, karena performa mesin juga nanti bakal turun ya kalau kita nggak ganti. Bakal ngefek ke performa mesin, tariannya berat, kadang gembot, itu pengaruh ya di filter udara ya. Jadi kita langsung lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Oke, untuk pemeriksaan berikutnya ini pemeriksaan aki ya. Jadi mungkin nggak saya jelaskan detail, cuman saya jelaskan untuk air-airnya aja ya, yaitu ngecek full akinya yang kalau kerak atau kendor itu kita cek ya. Kalau kendor pun itu bahaya juga ya. Nah untuk mengecek kalau ada keraknya saya sudah buatkan video ya sebelumnya ya, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Nah kalau kendor kekencangannya kita pakai kunci 10 ya. Biasanya di kendaraan itu sudah disediakan ya, kunci pas bisa, kunci ring juga bisa 10 ya. Jadi kita cek aja, tapi biasanya pakai tangan kelihatan kok kendor atau enggak, itu kelihatan. Tapi kalau kita pengen yakin ya kita pakai kunci. Nah ini kendor ya, gerak ya pullnya akinya. Kita coba kerasi ya. Nah saya pakai kunci ring 10 ya, pakai ring 810 kita kerasi. Nah kurang dikit. Nah lalu kita cek ya apakah kendor enggak. Oh ternyata aman ya. Jadi kalau kendor kalian bisa kencangi sendiri pakai kunci pas bisa, ring bisa. Nah lalu kita cek itu ya air-airnya ya, kalau aki basah ya. Nah kalau aki kering nggak perlu ya, karena aki kering itu biasanya tanpa perawatan ya. Enaknya sih aki kering itu tanpa perawatan, tapi kalau aki basah ini butuh perawatan khusus. Nah sekarang kita cek kuantitas air akinya ya. Jadi kita cek di selnya satu persatu, kita siapkan majun buat tempat tutup aki, karena kalau kita taruh sembarangan ke bodi nanti takutnya, karena air aki kan bersifat korosif ya, jadi nanti takutnya bekas atau belang. Itu lebih baik siapkan kain aja ya, taruh di kain atau ditaruh di tempat lain yang aman dari mobil ya. Setelah kalian buka semua tutupnya, kalian cuman butuh alat yaitu senter aja ya. Jadi siapin senter atau HP juga bisa, kalian bisa siapin. Nah ini ya contohnya ya, ini kan saya pakai senter HP. Kalian bisa cek aja, lihat ya di dalamnya ya, di dalamnya sel itu ada kayak indikator hitam ya ke bawah kalau kita lihat di lubangnya ya. Nah itu kelihatan ada hitam. Nah itu dipaskan ya, atau intinya airnya itu dipas indikator ujungnya ya, ujung hitam itu harus pas. Nanti saya tunjukkan ya. Nah itu harus pas, intinya ada indikator hitam depan belakang ya, itu harus pas di indikatornya. Nah cek aja satu-satu ya. Jadi setelah dicek satu-satu nanti saya kasih tahu cara ngecek ya. Itu intinya
banyak cara sih untuk mengecek aki mobil ya. Ya kalau saya ini yang pertama kan kita senteri di lubangnya, kita lihat apakah airnya sudah nempel di indikator hitam-hitam ya di dalamnya, itu kanan kiri di lubang itu ada indikator hitam. Nah, kelihatan ya hitam. Ada indikator hitam itu. Nah, kalau kurang ya kalian tinggal tambahin aja. Intinya jangan sampai kebanyakan ya, dan jangan sampai air akinya kurang banyak. Nah, ini cara yang kedua ya. Ada di akinya itu ada indikator ya, namanya apa ya? Up sama low ya. Upper sama lower ya. Jadi di sini. Jadi kalian bisa lihat, cek airnya itu di sini ya. Cuman kadang kan samar ya, nggak kelihatan. Kalau orang awam sih pasti susah. Nah, coba kalau orang awam pakai senter di lubang, lalu di lubang atau di belakang juga bisa ya. Nah, itu kelihatan sambil digoyang-goyang ya. Sambil akinya digoyang-goyang kelihatan ada yang gerak ya. Nah, itu atas bawah itu air akinya ya. Jadi paling gampang sih sebenarnya pakai cara ini, tapi kadang orang awam itu sulit buat untuk melihat ya apakah air akinya kurang atau tidak. Nah, itu kelihatan goyang ya. Dan di sini untuk air akinya pas semua ya, karena emang akinya teman-teman THS ya, jadi dirawat. Nah, setelah itu udah kalian tutup lagi ya. Next kita lanjut ke step berikutnya. Nah, pengecekan selanjutnya yaitu air washer ya. Jadi biasanya air washer sama air radiator ya jadi satu. Nah, ada tulisannya ya washer fluid. Nah, ini bisa pakai air biasa, bisa air galon, bisa air aqua, bisa air sabun juga bisa. Nah, itu ada kelihatannya ya. Ada up sama low ya. Jadi max, kadang ada full, itu bagian atas ya. Jadi ngisinya sampai penuh sih nggak masalah ya. Yang penting jangan sampai habis. Ini sih nggak terlalu pengaruh di safety-nya ya. Yang penting ya pengaruh sih buat itu sih usapan kacanya biar bersih. Kalau air sabun ini saya pakai air biasa ya, air PDAM. Kalau mau pakai air sabun juga bisa, cuman jangan langsung sabunnya dimasukkan ya, nanti di motor washernya nanti berkerak ya, nanti malah macet nanti. Jadi air sabunnya digosok, apa itu namanya, dicampur dulu di luar sama air, dikocok-kocok baru nanti bisa dimasukkan ya. Nah, selanjutnya untuk air radiator sama ya sebenarnya ya, ada indikator full sama minimal kalau nggak salah ya, min sama full ya. Jadi intinya kalau di antara min sama full itu nggak masalah ya, yang penting jangan di bawah minimal dan jangan di atas full. Kenapa? Kalau di atas full nanti bisa, kalau pas panas kan pasti nambah ya, pasti naik ya. Air kan pasti masuk, jadi takutnya nanti meluber kemana-mana. Nah, kalau kurang bahayanya ya nanti bisa overhead ya. Nah, ini ada low ya, low sama full, ini di tengah-tengahnya ya. Sebenarnya sih kalau di tengah-tengah gini nggak masalah ya. Yang penting jangan sampai kurang aja ya. Nah, jadi simpel-simpel gini aja ya kita pengecekan untuk luar kota, karena kan teman-teman di sana kan bukan basicnya otomotif. Next akan saya buatkan yang lebih detail lagi ya nanti untuk perjalanannya, cara nyetel rem dan lain-lain. Oke, kita isi dulu ya di sampai levelnya full ya. Kita isi sampai airnya itu di titik indikator full. Nah, ini saya pakai air coolant ya. Air coolant kan ada yang merah, tapi standarnya untuk Toyota sih warna merah ya coolantnya ya, karena ada hijau. Nah, ininya kita sampai isi full. Oke, gitu aja ya kita, atau pakai air biasa sih, pakai air biasa nggak apa-apa, pakai air galon nggak apa-apa. Kalau baterai harus air sulingan atau air jur ya, nggak boleh air selain itu ya, karena bisa berkarat nanti sel-selnya. Nah, kalau air radiator ini bebas ya, air, yang penting jangan air sabun ya. Kalau washer boleh pakai air sabun. Nah, kalau air radiator ini terserah pakai air PDAM atau aqua, nggak masalah ya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, pengecekan selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu cara mengecek tutup radiator ya, atau
kita bisa cek area radiator lah. Ininya kalian cek ya, kalian lihat apakah ada air yang bocor atau air yang rembes di area radiator, kalian bisa cek ya. Nah ini kita cek tutupnya aja ya. Kita cek tutupnya karena kebanyakan mobil-mobil yang lama, apalagi mobil yang lama ya, tutup radiatornya ini katupnya hilang ya, seperti yang konten saya sebelumnya. Jadi kalau mau detail kalian bisa cek konten saya sebelumnya tentang tutup radiator ya. Sudah saya jelaskan, mungkin ini nggak saya jelaskan terlalu detail ya. Nah intinya kita lihat katupnya, ada standarnya di depan, ada tulisannya. Kita cek katupnya itu ada dua ya, katup yang kecil, ya ini saya tarik, sama katup yang katup yang besar ya nanti ya, ini satunya ini juga katup ya. Jadi di tutup radiator ini ada dua katup dan biasanya yang hilang adalah yang kecil. Nah itu. Nah cara ngeceknya seandainya kalau lengkap gini ya, yang besar itu kita tekan-tekan ya. Kalau ngepir, tak bisa balik otomatis itu masih bagus ya. Tapi kalau nggak bisa atau susah itu macet berarti. Nah kalau yang kecil kita tarik-tarik gini ya. Kalau kita tarik, kita gerak-gerakkan ini harus bisa ya. Kalau nggak bisa berarti juga macet juga ya. Jadi gampang banget ya cara ngecek tutup radiator ya. Kita lanjut ke proses pengecekan selanjutnya, yaitu kita mengecek fan belt. Di video konten saya sebelumnya saya juga sudah buatkan konten tentang fan belt. Ini kita tunjukkan sekilas saja ya. Kita lihat punggungnya nggak ada garis atau retak, atau intinya ada bekas garis-garis dari benda-benda kata kerikil. Intinya nggak ada bekas lah, nggak ada bercak atau bekas atau sobek ya. Nah, di fan beltnya juga ini nggak ada yang retak ya. Kalau ada garis-garis itu berarti mulai retak, ini masih bagus ya. Mending lebih baik ganti aja ya. Nanti saya kalau ada kerjaan tentang penggantian fan belt nanti coba saya rekam ya. Mungkin kalau ada teman-teman mau request, bisa request aja ya. Nanti coba saya buatkan, saya carikan unit mobil apa requestnya, nanti saya coba carikan. Jadi gini ya cara mengecek fan belt. Dan selain ngecek fisiknya ya, cek fan belt, kita bisa cek ketegangan ya atau setelan fan belt ya. Kalau ini kan udah otomatis kan, pakai tensioner kan, penyetel otomatis kan. Kalau ada Agia itu kan masih pakai setelan. Intinya yang pakai setelan ya kita harus setel. Kalau ini kan udah otomatis. Nah takutnya tensionernya sudah mulai lemah kan, nanti fan beltnya kendor kan bisa ya. Nah kita tekan-tekan aja di antara celah antara puli alternator dan puli lainnya ya. Intinya dari sisi yang paling luas. Kita pakai satu jari atau dua jari aja ya. Ini seandainya bisa ditekan gini ya, intinya masih normal lah. Intinya yang penting jangan terlalu tegang sekali, keras, dan jangan terlalu kendor ya, nanti bisa selip. Kalau terlalu keras nanti fan beltnya juga bisa cepet rusak dan puli-puli lainnya juga bisa rusak ya. Gampang banget ya cara ngecek fan belt. Nah kita langsung mengecekkan lampu-lampu ya. Kita cek lampu-lampu karena itu penting. Kalau kita lagi perjalanan jauh malam hari, lampu-lampu ini sangat berfungsi dan berguna banget ya. Kalau ada yang mati tinggal ganti aja. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita coba buatkan konten tentang penggantian lampu kota, lampu headlamp dan lain-lain ya. Nah kita cek satu-satu ya. Jadi untuk pengecekan kendaraan sebenarnya simpel-simpel ya. Mungkin ini agak lama karena memang saya juga jelaskan juga. Tapi kalau mau simple hanya pengecekan juga bisa kok. Nah di belakang juga kita cek ya, karena lampu rem, lampu mundur, hazard itu sangat penting ya. Kalau mati ya mungkin bisa langsung diganti aja ya. Lampu plat nomor juga kita cek. Oke jangan lupa ya, karena
pengecekan lampu-lampu ini sangat penting banget ya. Jadi sangat penting sekali untuk pengecekan lampu-lampu. Jadi gitu aja ya. Paling gampang ini pengecekan lampu-lampu. Kita lanjut ke pengecekan berikutnya. Oke, lanjut. Kita lakukan pengecekan usapan karet wiper ya. Jadi karet wipernya, karena kalau kita perjalanan jauh hujan deras, saya ngalami sendiri ya, mobil saya itu usapannya nggak bersih ya, jadi garis-garis. Apalagi kalau kacanya jamur ya, jadi selain karet wiper ada kaca yang berjamur juga, itu pengaruh ya untuk usapannya. Nah ini usapannya sebelah kiri garis ya, tapi sebelah yang kanan masih bagus ya. Jadi ini hanya sebelah kiri yang jelek ya, jadi itu ada garis-garis. Mending kalian bisa langsung ganti aja ya. Nah nanti saya buatkan konten dan ini saya tunjukkan cara untuk melepas karet wipernya ya. Nah sebelah kanan bersih ya, nggak ada garis yang tersisa setelah usapan karet wipernya. Jadi habis ini saya perlihatkan untuk cara melepas karet wiper ya, dari link karet wipernya. Jadi siapkan aja ya kain buat penahan nanti link wipernya. Nah cara melepasnya ini, nah posisikan begini ya, di tengah-tengah ini ada kayak tekan kecil ya, penekan kecil. Nah kalian tekan aja, tekan sampai mentok, kemudian kalian tarik ke bawah karet wipernya. Nah mungkin kalau kalian cuman gini agak susah ya, lebih baik kalian bisa langsung lihat sambil praktek ya di mobilnya masing-masing. Nah kalau bawaannya ori enak ya, gampang ya, tapi kalau nggak ori tuh agak susah ya, tergantung jenisnya ya. Nah ini ya saya tunjukkan. Nah ini pentolan ini apa ya namanya, ini ditekan ya, ininya yang bisa ditekan, itu tekan langsung tarik ke bawah ya, jangan ke atas. Kalau tarik ke atas akan mentok di linknya atas itu ya, yang bentuk U itu. Nah tariknya itu ke bawah. Nah setelah dilepas, kalian ada 3 tips ya dari saya. Yang pertama, kalian bisa namanya bersihkan dengan kain ya. Jadi dengan kain, ini kain bersih ya. Nah kainnya masih bersih, kita lap aja ya karet wipernya. Kita coba, seandainya kalian nggak mau ganti dulu, mau dibersihkan, boleh, bisa. Tapi cara ini belum tentu 100% berhasil ya. Kadang berhasil ya, kadang namanya karet ya, kita nggak bisa prediksi ya. Kalau udah jelek usapannya ya sebenarnya sih harus ganti. Cuman mungkin kalau saya ya mekanik, nah saya bisa punya cara dibersihkan dulu ya, saya bersihkan dulu ya. Nah saya bersihkan dulu pakai kain. Nah kotor sekali ya, kotor sekali. Habis kita bersihkan pakai lap, lalu kita coba lagi ya, kita coba lagi. Nah tadi sudah saya coba, ternyata masih bergaris ya. Nah ini sekarang kita lepas aja ya, kita lepas karetnya. Lihat ya, di ujung-ujung wiper ini ada 2 ya. Nah di sini kan nggak ada namanya cowakan ya, di sebelah sini. Nah yang tadi saya tunjukkan yang awal, yang ini ada cowakannya. Maka kita tariknya karet wipernya itu dari karet yang ada cowakannya di pojokan ya. Kalau nggak ada itu jangan ditarik ya. Nah yang cowakan ini ditarik sama besinya yang di tengah ya. Nah besinya di tengah, tarik. Nah saran yang kedua, kalian bisa namanya itu dibalik ya. Jadi posisi yang ada cowakannya kan tadi sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kan kita tadi nariknya dari sebelah kiri. Nah kita balik ya, kita balik, jadi cowakannya ada di sebelah kanan. Nah untuk memasangnya, sisi yang nggak ada cowakannya itu kita masukkan dulu ya, baru terakhir kita masukkan yang ada cowakannya. Nah setelah masuk kan tinggal cowakannya aja ya. Ini kita tarik aja karetnya ya, kita tarik karetnya. Nah sampai masuk. Nah ini udah bisa dicoba lagi ya, dipasang. Nah kita coba dulu ya, kita coba dulu. Nah setelah kita coba ya, ini masih bergaris ya ternyata ya.
masih bergaris ya, saran saya yang ketiga ya terpaksa kita harus ganti aja ya, ganti karetnya, karena memang namanya karet kan kalau kena panas, kena angin kan keras kan, lama-lama mending kita ganti aja. Jadi itu ya, pengecekan selanjutnya itu adalah karet wiper. Nah, kita lanjut ke pengecekan berikutnya. Nah, pengecekan berikutnya adalah di area ban ya. Di area ban kalian bisa lihat kode produksinya. Kalau nggak salah saya sudah buatkan cara membaca kode-kode ban ya yang ada di ban. Kode-kodenya sudah saya buatkan, bisa langsung cek aja di konten saya. Nah, ini tidak saya jelaskan, intinya yang pertama kalian bisa cek bannya itu kode produksinya. Seandainya sudah 2-3 tahun dan kondisi fisiknya sudah mulai tipis, mending diganti. Saran saya diganti aja ya, karena semakin lama atau semakin tua umur dari ban, maka semakin resikonya itu semakin tinggi ya, yang gampang retak, gampang bledos, gampang kena kena paku, tiba-tiba ada lubang di samping ya, namanya meledos ya. Nah, itu resikonya lebih tinggi ya. Jadi kalau saran saya, kalau mobil udah umurnya lebih dari 3 tahun, mending saran saya ganti aja. Tapi kalau mau dipakai ya sebenarnya masih bisa sih, tergantung kondisi tipis atau enggaknya bannya. Oke, itu aja untuk pengecekan bannya. Jadi intinya kita lihat fisiknya masih tebal atau tipis, makan luar atau makan dalam. Kalau makan luar atau makan dalam mending diganti ya. Nah, kalau seandainya kalian mau ganti harus ganti 2 ya. Seandainya ganti depan, mending kalian ganti 2 langsung, kalian bisa langsung scoring juga. Jadi biar banyak awet juga. Nah, selanjutnya pengecekan ban berikutnya adalah tekanan ban ya. Kalau saya kan di bengkel kan ada angin, jadi kita pakai pompa angin aja ya. Tapi kalau kalian di rumah, kalian bisa beli pompa yang portable ya, ada ya, yang kayak jarum itu ya pengecekannya. Dan lihat standarnya itu ada di pintu depan kanan, dan tulisannya tire pressure atau tekanan ban, dan ada angkanya ya. Kalian bisa cocokkan aja standarnya berapa. Tapi kalau di rumah kalian nggak punya pompa angin, nah kalian bisa cek aja beli yang murah, mungkin 30.000 ya. Apa itu tekanan ban yang portable ya, yang kecil kayak bolpen itu kalian bisa, kalau kurang ya nanti kalau mau berangkat kalian bisa mampir ke tukang tambal ban. Nah, kalau ini kan saya pakai angin ya, saya cek dengan pompa angin ya. Nah, sudah 36 PSI ya. Tadi kan standarnya depan 34, belakang 38 ya kalau nggak salah ya, kalau Avanza ya. Kalau mobil jenis lain ya tergantung mobilnya ya, kalian bisa cek aja di bodi pintu depan kanan. Rata-rata sih untuk Toyota itu pintu depan kanan ya untuk tekanan ban. Nah, untuk tutup ban ya, tutup ban hati-hati ya, kalian bisa cek ya tutup bannya. Nah, kalau ini kan ada sealnya ya. Kadang ada tutup ban yang nggak ada sealnya, itu menurut saya sih cukup bisa fatal juga ya. Kalau kena angin atau kena air nanti bisa rembes, nanti bisa jadi gembos ya. Nah, cari aja tutup pentil yang ada karetnya seperti yang saya tunjukin ini ya. Oke, kita lanjut untuk pengecekan berikutnya ya. Kita lanjut. Nah, pengecekan selanjutnya kita cek putaran rodanya ya. Kita cek, setelah tadi kita cek fisik, kita cek tekanan ban, lalu kita cek putaran rodanya apakah ada oleng atau enggak. Sekalian kita cek understyle ya, kita cek understyle-nya, kocak-kocaknya, long terot, ball joint, kita cek semua apakah ada sekok. Nah, kita pasang ya dulu ya di jack stand, didongkrak dulu ya, jangan sampai salah. Ini posisi dongkrak yang benar itu ada di bodi ya. Kenapa di bodi? Karena memang safety-nya itu ada di bodi ya. Kalau kalian mau
dongkrak di long terot, apa itu long terot, lower arm juga bisa, body mobil, apa itu chassis mobil juga bisa. Tapi menurut saya kalau seandainya kalian di jalan yang nggak rata, menurut saya agak riskan ya, karena kan di dongkraknya kan ada cowaan buat bodinya itu. Nah, kita cek putaran roda, kita cek understyle-nya, dan kita bisa cek tipis bannya ya, kita bisa putar juga ya. Nah kalau gini sekalian kalian bisa cek rimnya ya, rimnya macet atau tidak ya. Jadi kalian putar, kalau bisa diputar berarti remnya nggak macet. Nah ini di ban ada tanda panah ya. Nah di lurus tanda panah itu ada indikator namanya ya. Di tanda panah itu indikator, di lurusnya itu ada indikator ya, ada indikator. Nah semakin kalau ban mendekati indikator, maka ban itu bisa dikatakan sudah mulai tipis ya, atau indikatornya tambah hilang, nah itu tambah tipis ya. Nah ini kan masih kelihatan dan masih agak jauh ya dari indikator ya. Jadi menurut saya ini masih layak dipakai lah untuk perjalanan jauh. Karena kan kalau kita perjalanan jauh kan pasti kita kejar waktu, kita ya kejar capek, kadang capek, ingin cepat sampai. Makanya ban adalah apa itu namanya part yang memang harus dicek ya, benar-benar dicek, disiapkan benar-benar untuk perjalanan jauh ya. Nah ini ada batu ya, ini paku ya, ada paku kecil. Mending kalian bisa tambal ban aja ya. Kalau ada paku meskipun tidak bocor, mending tambal aja, kita nggak mau resiko ya, takutnya di tengah-tengah bocor kan akhirnya kita susah juga ya. Nah kita putar ya, kita cek apakah rata atau tidak, dan kita bisa cek bearingnya juga ya. Ketika kita putar, tangan kita coba pegang. Nah seperti saya contohkan ini, kalian bisa pegang di sekoknya ya. Kalau ada kerasa gerak-gerak itu atau gregel ya, itu bearingnya juga kena ya. Nah ini sekalian kita cek banyak apa itu namanya, ada yang benjol atau tidak. Kalau ada benjol kan pasti gerakannya nggak simetris, apa namanya kalau, nah kalau ada benjol kelihatan kok. Kalau ada benjol, kalau kita putar gerak naik turun gini berarti bannya itu tidak, intinya tidak bundar lah. Ada yang benjol, permukaannya tidak rata, kadang aus, itu kelihatan banget ya kalau diputar gini ya. Sambil kita cek bearing, kita bisa cek long terot, kita understyle kanan kiri, kita bisa cek apa itu ball joint. Kalau ada Innova ada ball joint atasnya kan sering juga ganti ya. Nah itu kita bisa cek sekoknya ada bocornya atau tidak ya, kita sekalian kita dongkrak ya, jadi kelihatan semua ya. Kita bisa cek sekoknya atau ada bocor atau tidak. Nah ini nggak ada ya. Oke gitu aja, kita lanjut ke pengecekan berikutnya. Nah ini ya, di dongkraknya itu ada coaannya, dan di mobilnya juga ada coaannya ya. Jadi menurut saya faktor safety-nya itu dari sini ya. Kalau kalian mau di lower arm, mau di chassis nggak masalah ya. Yang penting kita lihat kondisinya di lapangan dulu ya. Kita bisa tempatkan dongkrak ini di mana. Kalau mau safety ya seperti yang saya contohkan ini ya, di body yang ada cowaannya, dan kita taruh bodinya di cowaannya dongkrak. Jadi gitu aja ya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri untuk cara pasang dongkrak yang benar itu di situ ya. Jadi kita dapat faktor safety-nya. Oke, kita lanjut ke belakang ya. Di belakang juga sebenarnya di belakang sih bisa sama ya, tapi kan ini nggak ada coaannya. Nah ini kan nggak ada coaannya, sedangkan di depan kan ada. Saran saya sih kita pasang di, kan karena kadang kan gardan kita itu bisa. Nah kalau nggak ada coaannya gini, saya nggak rekomendasikan ya untuk dipasang di body ya. Tapi kalau ada coaannya, nah ini kan bengkok, apa itu bengkok ya, karena mungkin pernah didongkrak di situ ya. Nah saran saya sih daripada nanti bodinya bengkok atau penyok, mending kita taruh di lower arm ya.
Jadi kan ada lubang ini nih, antara ini kan ada celah. Nah itu bisa mengunci di lower armnya. Di lower arm kan nggak kotak atau lebih ke gini ya, atau bundar ya. Nah itu bisa jadi tahanan yang cukup, menurut saya itu cukup safety ya, buat kita cari namanya safety-nya ya. Nah kita taruh lower arm belakang ya. Kita bisa taruh situ, bisa taruh gardan juga bisa. Kalau mau taruh di area sekok juga bisa ya. Itu tergantung nanti di lapangan ya. Nanti tergantung di lapangan. Nah lanjut kita lakukan pengecekan mur roda ya. Nah mur roda ini paling penting juga ya. Kalian bisa cek pakai kunci roda. Sebenarnya sih nggak perlu kencang-kencang harus tambah setang atau apa. Kalau biasanya ditambal ban tambah setang. Nah kalian cukup pakai tangan aja ya sebenarnya ya. Pakai tangan, lalu kalian bisa tambah dengan kaki sedikit sampai bunyi tek tek gitu ya. Nah pakai tangan gini aja sebenarnya sudah cukup ya. Nanti kalau kalian pakai pipa besar itu kayak di jalan-jalan itu takutnya malah nanti dol ya, nadani dol, bautnya rusak, murnya rusak, malah ribet nanti gantinya ya. Apalagi Avanza di depan ya, Avanza di baut roda bagian depan itu harus ganti bearing. Kalau mau ganti baut roda itu harus ganti bearing ya, karena kita kan harus buka bearingnya. Oke lanjut, ini adalah pengecekan filter AC. Nah next akan saya buatkan cara untuk membersihkan filter AC, dan saya juga akan berikan tutorial tentang cara untuk membersihkan blower ya, agar AC tetap prima, tetap dingin. Yang penting selama nggak ada kebocoran di area freonnya ya. Nah, dan filter AC kalau kotor juga akan mempengaruhi dari kerja AC-nya sendiri ya. Nah cara bersihkannya yang pertama ya, kalau kalian nggak punya kompresor, kalian tinggal ini aja ya. Nah itu namanya dipukul-pukul ke lantai ya, sama kayak bersihkan filter udara sampai kotorannya benar-benar hilang ya. Atau cara yang kedua yang saya pakai, biasanya saya cuci ya. Saya cuci itu lebih bersih ya. Itu lebih bersih, kotorannya itu hilang. Jadi ketika saya pasang itu ya nggak ada kotoran, karena kan udah kayak dicuci kan, kayak baju kalau kotor dicuci kan kotorannya hilang. Nah ini ya, saya cuci dulu pakai air. Kalian bisa ucek-ucek juga bisa. Intinya kita cuci pakai air lah, kita siram pakai air, kita basahi pakai air supaya kotorannya bisa hilang. Nah sambil di sela-selanya ya, sambil kotorannya kalau bisa diambil pakai tangan ya, kita ambil ya pakai tangan ya. Nah ini kan kotoran kelihatan ya, nah kita ambil pakai tangan. Nah kalau ada kotorannya kayak gini, ini bisa menghambat udara di filter AC ya, di AC-nya bisa terhambat, makanya kadang ada keluhannya nggak dingin, ini hanya karena filter AC-nya kotor bisa jadi ya. Yang penting nggak ada kebocoran di area freon atau abnormal di area lainnya. Nah setelah kalian bersihkan, kalau kalian punya kompresor ya, kalian bisa semprot sama kompresor ya. Tapi kalau nggak ada ya, kalian tinggal jemur aja ya, tinggal jemur di panasan pagi-pagi kita atau siang. Mungkin kalau udah kering kalian bisa pasang. Nah kalau masih basah gini, nggak saya sarankan untuk dipasang ya, karena bisa bau nggak enak ya. Apa ya namanya, bau apek namanya, baunya nggak enak kalau kalian pasang dengan kondisi filter AC yang basah. Kalian bisa semprot dengan angin atau kalian bisa jemur di panasan. Nah setelah kalian jemur, biasanya sih saya pakai itu ya, pakai parfum atau saya biasanya sih lebih sering pakai pewangi ya, atau molto itu. Jadi baunya itu nggak terlalu menyengat sekali. Kalau parfum kan sangat menyengat ya biasanya, harum-harumnya menyengat. Nah kalau saya sih lebih suka pakai molto ya, selera sih.
ada yang pakai kopi. Nah ini sudah saya keringkan ya, anggap saja sudah saya keringkan. Saya ingin pasang ya. Jangan lupa ya, untuk pemasangan filter AC-nya jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik nanti hembusannya kurang maksimal. Intinya untuk memasang kita perhatikan saat pelepasan ya, jangan asal lepas. Kita perhatikan karena ada tulisannya ya, up, berarti posisinya ngadap ke atas. Nah kalau upnya panahnya ngadap ke bawah itu berarti salah ya, jadi berarti salah. Nah kalau tahu upnya ke atas, nah tinggal langsung pasang aja ya, pasang filter AC-nya di area rumah evaporatornya ya, di blower itulah, di tempat rumah blower AC itu ya. Nah tinggal kalian pasang ya. Oke, kita lanjut untuk ke pengecekan selanjutnya ya. Setelah pengecekan filter udara, filter AC maaf, kalian bisa cek di area setir dan di area speedometer ya. Usahakan ketika kunci kontak kunci kontak mobil starter, mobil mesin nyala, usahakan indikatornya mati semua ya. Kalau seandainya ada indikator yang hidup contoh ABS, engine lamp, airbag dan lain-lain ya, kalian bisa langsung bawa aja ke bengkel biar di scan, biar tahu penyakitnya. Karena kalau kalian paksa pakai pakai untuk jarak jauh, resikonya ya sangat tinggi ya, malah nanti larinya rusaknya kemana-mana ya. Nah kalian juga bisa cek klaksonnya juga, bisa cek speedometernya juga. Nanti terakhir setelah pengecekan lampu-lampu oke, pengecekan indikator oke, klakson oke, terakhir itu ya pengecekan handrem ya. Nah nanti coba saya buatkan tutorial penyetelan handrem. Sempat sih saya buatkan tutorial tentang penyetelan handrem Innova, Fortuner, Hilux ya. Itu gampang banget, kalau unit lain beda ya. Nah untuk standar klik handremnya ini adalah 4-7 klik ya. Biasanya 5-6 klik itu udah bagus ya. Nah kalau lebih dari itu, kalian bisa setel di atas seperti tutorial yang saya berikan sebelumnya ya, cara menyetel handrem. Nah kalau cuma 1-3 klik, mending kalian setel aja ya, takutnya nanti pengeremannya keras ya, nanti pengereman keras. Kalau lebih dari 7 klik nanti takutnya handremnya tinggi dan remnya nanti kurang pakem ya. Jadi ketika berhenti nanti takutnya remnya ketika di handrem tidak ngerem ya, malah jalan sendiri. Nah mungkin itu aja ya video yang bisa saya sampaikan untuk cara pengecekan apa saja yang harus dicek saat kalian ingin perpergian jauh dan mau mudik, mau perjalanan jauh. Kalian bisa cek yang sesuai saya sarankan. Itu pengalaman aja ya dari saya, mungkin semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan konten saya, kalian bisa subscribe, like, komen, dan share ya. Nah kalau kalian mau tanya-tanya tentang trouble, tentang intinya tentang kendaraan ya, kendaraan apa saja kalian mau tanya trouble atau tanya spare part dan lain-lain, intinya tentang otomotif, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau mau request juga bisa, apa yang harus saya bahas, saran dan pesan juga bisa ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Selamat bepergian jauh dengan selamat dan safety riding. Bye bye.